Halo teman-teman, kita bertemu lagi dan kali ini kita akan bersama-sama belajar mengenai join clause. Ini kita akan dibagi menjadi dua part karena materi yang saya rasa cukup panjang. Jadi teman-teman saya harap bisa memperhatikan dengan baik sehingga dapat memahami apa yang disampaikan pada praktikum kali ini. Oke, kita sebelum itu mengenal dulu join itu apa sih? Join, dia menghubungkan atau mengaitkan, menggabungkan, merelasikan dua tabel. Jadi silahkan teman-teman menangkapnya apa. Ini yang bisa saya tangkap, yaitu dia akan menghubungkan, mengaitkan, merelasikan dua tabel yang berbeda. Dia digunakan ketika ingin menampilkan data dari beberapa tabel. Jadi di tiap tabel itu memiliki data yang berbeda-beda. Jadi ketika kita ingin menampilkan data dari berbagai tabel, nah ini fungsi yang kita gunakan yaitu join. Dia akan menjoin dari beberapa tabel untuk menampilkan data yang kita butuhkan. Nah, yang perlu menjadi teman-teman ketahui yaitu terdapat hubungan primary key, foreign key dalam join ini, yang nanti kita akan bersama-sama sebut dengan kolom referensi. Ya, kita akan belajar sedikit mengenai primary key dan foreign key dulu, teman-teman. Nah, ini adalah skema HR yang akan menjadi amunisi teman-teman untuk mengerjakan fungsi join. Karena teman-teman harus menghubungkan berbagai tabel. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tabel. Ada 7 tabel yang kali ini akan teman-teman pelajari, akan bersama-sama digunakan dalam join ini. Jadi teman-teman harus memiliki file skema HR. Paling tidak ya punya filenya, atau teman-teman kalau bisa menghafalkan keseluruhan ini. Menghafalkan hubungan-hubungannya, relasi-relasinya. Nah, kita singgung sedikit mengenai primary key dan foreign key. Primary key, teman-teman, kita bisa lihat dulu ke tabel employees. Tabel employees ini adalah tabel yang sering kita gunakan. Yang selama ini kita gunakan hanyalah tabel employees. Tapi ternyata di luar sana masih banyak tabel. Ada jobs, job history, departemen, location, countries, dan regions di dalam satu skema HR. Nah, untuk tabel employees ini yang telah kita gunakan selama ini, kita analisis dulu. Kita lihat yang biru-biru ini, yang dicetak biru, ini merupakan primary key. Nah, jadi primary key itu dapat dikatakan adalah identitas dalam suatu tabel. Dia adalah yang menjadi ID atau kunci utama dari isi dalam employees-nya. Nah, syarat-syaratnya biasanya dalam bukan hanya employee ID, tapi yang menjadi primary key itu yang pertama data tidak boleh sama. Jadi data satu dengan yang lain tidak boleh sama, tidak boleh berulang dan lain sebagainya, redundansi dan lain sebagainya. Jadi hanya satu satu dalam dalam satu data hanya ada satu primary key saja. Tidak boleh ada banyak primary key. Kita coba lihat dulu di query-nya, teman-teman. Supaya teman-teman lebih paham, employee ID from employees. Nah, ini kita akan menampilkan first name dan employee ID. Ini kita lihat sebagai pembuktian bahwa employee ID itu sebagai primary key tidak boleh sama data satu dengan yang lainnya. Nah, oke. Tadi ada masalah soal ini tadi, jumlah ini tadi belum diganti.
Ini, perhatikan teman-teman, kuncinya adalah, primary key-nya adalah employee ID. Kita cek. Lihat teman-teman. Lihat ya bagian ini sampai ke bawah. Apakah ada data yang sama? Sekilas saja. Nah, sekilas kita lihat tidak ada data yang sama. Nah, itu adalah salah satu syarat menjadi primary key, yaitu data tidak boleh ada yang sama, double, atau redundansi, dan lain sebagainya. Nah, sehingga itu dapat dikatakan sebagai primary key. Lalu foreign key apa? Nah, foreign key itu adalah employee ID atau primary ID yang terdapat di tabel lain. Yang akan menjadi referensi dari dua tabel yang dapat dihubungkan. Misalkan di sini ada departemen ID, teman-teman. Departemen ID sebagai primary key. Kita lihat di employees, dia akan terhubung. Kita lihat di sini juga ada departemen ID. Nah, bedanya kalau di sini di tabel departemen ID itu sebagai primary key. Kalau di employees, departemen ID itu sebagai foreign key. Jadi dua tabel ini dapat dihubungkan. Nah, tambahan lagi untuk teman-teman, jika menjoinkan tabel atau menghubungkan tabel, itu perhatikan ini jalur relasinya, ya. Jadi teman-teman, misalkan ingin menampilkan data first name dan region name, ini kan ada di dua tabel yang berbeda. Teman-teman nggak bisa langsung join employees dengan regions, dikarenakan dia tidak ada hubungannya, teman-teman. Jadi harus muter dulu. Ini, ikut jalurnya. Ke sini, terus baru turun ke regions. Baru dapat ditampilkan data dari employees dan regions-nya. Oke. Kita akan mulai untuk cause yang pertama atau fungsi yang pertama. Ini adalah natural join. Natural join ini adalah join yang menjadi dasar join yang biasa ya. Jadi natural join ini query-nya seperti ini. Select kolom 1, kolom 2 from tabel 1 natural join tabel 2. Kita asumsikan kolom 1 dan kolom 2 ini adalah dari tabel yang berbeda. Kolom 1 itu adalah atribut dari tabel 1. Kolom 2 adalah atribut dari tabel 2. Nah, natural join. Nah, ini adalah perintahnya atau fungsinya. Natural join. Nah, kita asumsikan saja kolom 1 ini adalah first name yang diambil dari tabel 1, yaitu employees. Kolom 2 ini department name yang diambil dari tabel 2, yaitu tabel departments. Ini ya. Kita akan ambil first name dan department name dari employees dan department menggunakan natural join. Oke, kita akan praktekkan. Select first name. Terus kita ambil department name. Department name from. Nah, ini kita masukkan tabel yang satu dulu. Tabel first name itu dari employees, dari tabel employees. Terus kita joinkan menggunakan natural join department. Ingat, departemen pakai S ya. Coba kita run. Nah, oke, dia dengan sendirinya akan menghubungkan kedua tabel ini. Dia menghubungkan first name dengan departemen name. Nah, jadi Pat ini dia bekerja di departemen marketing, trainer, disiplin, dan lain sebagainya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, yang kedua, join using. Nah, ini mulai lebih spesifik teman-teman. Jadi ini dia sebenarnya join yang sederhana juga, struktur join yang sederhana, tapi dia mulai ada lebih spesifik. Seperti tadi strukturnya hampir sama. Select kolom 1, kolom 2 ini asumsikan dua ya atribut yang berbeda dari dua tabel berbeda. From tabel 1, join tabel 2, ini
kata natural tadi udah dihapus, jadi join aja. Terus tabel yang kedua, terus using. Nah, ini mulai lebih spesifik. Kolom referensi. Nah, kita kembali lagi. Kolom referensi tadi adalah hubungan primary key dan foreign key. Seperti contohnya tadi. Di sini departemen ID, di sini departemen ID, di sini sebagai primary key, di sini sebagai foreign key. Nah, departemen ID itu teman-teman yang akan kita sebut dengan kolom referensinya atau atribut referensinya. Ya, kita akan contohkan, kita akan coba di sini. Select first name, terus department name from employees. Perhatikan, ini join. Lalu kita masukkan tabel yang kedua, tabel departments. Using, nah ini kita mulai menspesifikasikan teman-teman. Department ID, tutup. Nah, baru kita akan run. Oh, ini ada kurang P teman-teman, sorry. Employees. Nah, sama teman-teman. Dia akan menghubungkan Jennifer sebagai administrator, tadi Pat juga sebagai marketing, Curtis sebagai shipping. Jadi sama teman-teman. Ya, cuman ini menggunakan fungsi yang join using. Nah, departemen ID ini teman-teman bisa dicek dulu di skema HR tadi. Jadi skema HR itu sangat penting buat kita semua teman-teman dalam penggunaan join. Join selanjutnya, join on. Join on ini lebih spesifik teman-teman. Dan kita bisa lihat dari struktur query-nya lebih panjang. Sebenarnya enggak. Ini sama seperti join using. Bedanya yang bagian using ini diganti dengan on. Dengan on. Cuman ini karena ini agak panjang, jadi saya buat turun. Ini kan menyamping, ini menurun. Bedanya apa teman-teman? Di bagian ini, on, ini lebih spesifik. Jadi kita cek dulu di tabel 1, ini yang sebagai referensinya yang mana nih? Di tabel 1, ada nggak? Oh, tadi di tabel 1, misalkan tabel 1 adalah employees, tabel satunya yang menjadi referensi adalah departemen ID. Ya, nanti di sini di departemen ID. Terus di tabel 2, tabel departemen, dia referensinya adalah departemen ID. Ya, departemen ID. Nah, jadi seperti itu teman-teman bedanya. Jadi ini lebih spesifik. Dan join on ini biasanya juga digunakan saat menggunakan fungsi self join. Nah, nanti akan kita pelajari di lain waktu. Kita coba dulu query-nya dulu. Ini kita hapus ya teman-teman karena sama, dan kita buat menurun aja karena lebih panjang. Kita menggunakan join departments, terus on. Kita ambil yang tabel 1 dulu. Employees dot department ID sama dengan departments, ini tabel yang kedua. Lalu kita masukkan atribut atau kolom referensinya, department ID. Oke, kita akan coba run teman-teman. Nah, dia akan menampilkan data yang sama juga teman-teman. Lihat, Jennifer di administration, Pat di marketing, Curtis di shipping, sama seperti tadi. Cuman kita menggunakan join on. Jadi dia lebih spesifik. Yang selanjutnya, cross join. Nah, cross join ini teman-teman, ini berbeda dengan join yang lainnya. Kalau join yang lainnya itu menampilkan data yang sesuai dengan kenyataan yang ada, misalkan seperti itu. Kalau cross join, dia akan menghubungkan semua yang ingin kita tampilkan. Jadi dapat dikatakan dia akan mengalihkan
kolom 1 dikalikan dengan kolom kedua, sehingga saling terhubung. Semua terhubung. Jadi tidak memperhatikan, kalau tadi kan satu kolom atribut atau data dari kolom 1 dia memiliki paling tidak satu dari kolom 2. Jadi berbeda. Semua ini akan dikalikan, jadi semua akan kena. Dan strukturnya hampir sama dengan natural join, yaitu di sini hanya mengganti menjadi kata cross. Kita coba ya teman-teman. Nah, kita gunakan cross join departments. Ya, sebelumnya kita lihat dulu sebentar, teman-teman. Jennifer di sini dia sebagai administration dan dia hanya muncul satu kali. Nah, dia tidak muncul lain. Dia hanya muncul satu kali. Sehingga yang lain pun juga sama. Karena ini data yang bisa dikatakan real ya. Coba kita menggunakan cross join ini, kita run dulu. Oh ya, ini karena ini dikalikan, jadi kita butuh space yang banyak, teman-teman. Oke, inilah hasilnya kalau kita menggunakan cross join. Lihat, departemen name dan first name semua akan kena. Alan, Curtis, like Bruce, Pat, William dan sebagainya, dia akan merasakan jadi admin, merasakan jadi ini, merasakan join dengan ini. Jadi semua teman-teman, lihat, dia akan diulang. Nah, Alan balik lagi marketing. Jadi semua ketemu teman-teman, dikalikan. Oke, muncul 160 rows. Banyak. Jadi ini tidak sesuai dengan data yang asli ya. Karena yang asli Alan tuh departemen mana, terus like itu Curtis itu sebenarnya departemen mana. Jadi kalau ini cuma kita menampilkan data random. Jadi semua itu ditampilkan teman-teman. Ya, jadi untuk cross join ini mungkin akan jarang digunakan, tapi teman-teman tetap harus mempelajari supaya memperkaya pengetahuan teman-teman. Oke, ini untuk materi join clause yang part 1. Nanti part 2-nya akan menyusul, teman-teman tetap semangat. Selamat berlatih, kalau ada yang kebingungan bisa tanyakan kepada asisten dosen. Terima kasih, sampai ketemu.